Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Di meja ini sudah banyak bahan ya. Namun Dapur Cantik di episode ini tidak akan masak, hanya akan membuat bumbu atau bahan dasar. Di sini ada 3 macam, yaitu bahan dasar bumbu yang merah, bahan dasar bumbu putih maupun bahan dasar bumbu kuning. Kita segera saja mulai ya teman semua, bagaimana cara membuatnya. Simak terus hingga nanti videonya selesai. Pertama saya akan membuat bahan dasar bumbu yang putih ya. Bahannya ada bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Ini akan dihaluskan semuanya. Saya tambahkan sedikit air. Bumbunya sudah halus ya teman semua, saya pindahkan dulu tempatnya. Setelah dihaluskan, sekarang saya akan tumis dulu ya. Ini bumbu dasar yang putih. Sesungguhnya disimpan mentah gini aja sudah bisa ya teman semua, namun tidak tahan lama. Jadi saya tumis ini dengan tujuannya supaya bisa tahan lama. Dan ini belum saya kasih minyak ya, supaya kandungan airnya habis dulu baru ditambahkan minyak. Namun ini saya tambahkan garam. Nah, garam ini juga bertujuan supaya tahan lama, lebih awet bumbunya ya, disimpannya. Nah, ini kandungan airnya sudah habis ya teman semua. Saya akan tambahkan minyak goreng agak sedikit banyak ya, supaya lebih awet, jadi tahan lama gitu ya, enggak mudah basi dengan adanya minyak ini. Ini ditumis sampai matang ya teman semua, jadi sampai tidak bau bumbu yang mentah. Di samping masakannya nantinya lebih enak, yang kedua juga untuk penyimpanannya lebih tahan lama. Bumbunya sudah matang teman semuanya, aromanya sudah wangi ya. Saya akan angkat dulu, matikan dulu apinya ya. Sekarang saya akan membuat bumbu dasar merah ya. Jadi bumbu dasar merah ini bahannya dari bumbu dasar putih, hanya ditambahkan cabai. Jadi ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian cabai merah yang besar, dan cabai keriting merah. Saya tambahkan air ya, untuk memudahkan kerja blendernya. Nah, seperti ini ya teman semua, sudah halus. Jadi pada saat memblender tadi diberi air agak banyak ya, karena memang yang di blender bahannya banyak. Jadi harus ditambahkan air lagi supaya bisa halus itu ya. Kemudian yang kedua saya akan tumis dulu bumbu merahnya ya. Ini juga tidak menggunakan minyak dulu, supaya kandungan airnya ini hilang, baru nanti ditambahkan minyak ya. Kandungan airnya sudah habis ya teman semua. Saya akan tambahkan minyaknya, minyak gorengnya ya. Agak banyak ya memang minyaknya, supaya awet nanti bumbu dasarnya ini, tidak mudah basi. Saya tambahkan garamnya ya. Nah, garam ini juga supaya menambah tahan lama ya. Bumbunya ini ditumis sampai matang ya teman semua, sampai aroma wangi, tidak bau bumbu yang mentah begitu ya. Bumbunya sudah matang ya, bumbu dasar merahnya ini, aromanya sudah wangi teman semua. Saya matikan dulu apinya. Yang ketiga, saya akan membuat bumbu dasar kuning ya teman semua. Jadi bahannya sama dengan bumbu dasar putih, hanya ditambahkan jahe dan kunyit.
Saya tambahkan air agak sedikit banyak supaya memudahkan halusnya ya, untuk blendernya ini lebih gampang muternya. Bumbunya sudah halus ya teman semua, bisa dilihat. Saya pindahkan dulu tempatnya. Bumbu kuningnya juga ditumis ya teman semua. Ini juga tidak diberi minyak dulu, ditumis-tumis sampai kandungan airnya habis. Sambil saya tambahkan garam ya. Kandungan airnya sudah habis ya teman semua. Bumbu dasar kuningnya ini saya akan tambahkan minyak gorengnya. Ditumis-tumis lagi sampai benar-benar bumbunya ini matang ya teman semua, tidak bau bumbu yang mentah. Bumbu dasar kuningnya sudah matang ya teman semua. Ini aromanya wangi loh teman semua. Saya matikan dulu ya apinya. Ini ya teman semua, ketika bumbu dasar merah, putih, kuning sudah jadi, ini sangat membantu bagi teman-teman yang akan memasak di dapur, dan ini bisa dipakai bermacam-macam masakan. Ya, satu contoh yang kuning bisa mau masak soto, mau masak kare, tinggal ditambah kekurangannya daun jeruk, serai dan sebagainya. Kemudian yang merah bisa dibuat rendang ya, bisa dibuat masak Bali dan yang lain sebagainya, masih banyak. Yang putih juga bisa dibuat nasi goreng, bisa dibuat masak lapis, masih banyak sekali teman-teman ya. Dan uniknya bumbu ini tidak mudah basi. Ditaruh tempat yang bersih, tertutup, simpan di kulkas, dan 1 bulan dia tidak akan basi. Semoga bermanfaat ya ketika bumbu dasar ini buat teman semuanya. Jangan lupa untuk share buat teman yang lainnya. Like dan komennya pasti saya tunggu. Sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dah.